seorang nabi akhir zaman yang lahir. Nih, kuda kau bawa, ini bekal engkau gunakan, dan kebutuhan keluargamu saya tanggung. Ya, jadi senina anak neno ditanggung oleh Abu Dzar selama dia berada di perjalanan dan menuju Mekah sampai dia balik. Sampai di sana, ya, naik gunung, turun gunung, padang pasir yang begitu panas, ya. Maka saudaranya ini sampai dialah di Mekah. 2 hari, 3 hari, sampai hari yang kelima kalau tidak salah, dia bertemu dengan Sayyidina Umar, ya. Bertemu dengan Sayyidina Ali. Dia berkata, anta rajulun gharib. Inti ini orang asing, ya. Nah, dia bilang, oh betul sekali saya orang asing ini. Kamu dari mana? Saya dari kampung ini, desa ini. Katanya, ya. Saya ingin tahu apakah betul ada nabi akhir zaman. Terus dia selidiki, ya. Maka betul bahwa tanda-tanda kenabian itu, pertama dia lihat Rasulullah itu punya wajah, ya, yang tidak sama dengan wajah-wajah para sahabat pada waktu itu. Dari wajahnya saja terpancar cahaya, ya. Kemudian kalau dia jalan seolah-olah kaki Rasulullah itu tidak tersentuh oleh tanah. Ya, gitu. Nah, berita itu dia bawa langsung oleh adiknya itu. Dia pulang, sampai di sana, sampai rumah, dia cerita begini-begini. Lalu kenapa kamu tidak tanyakan? Ya, apa kata-katanya, ucapannya, apa yang dia sampaikan? Saya belum sempat untuk menyampaikan, mengatakan, dan mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi saya yakin bahwa dia adalah seorang nabi. Di kuman percaya angkat me, namun ngenu neke kutitip senina anakku le anteh aku gin lalu. Nah, Abu Dzar pun dia sampai di sana, dia sampai di Mekah selama 3 hari di sana, 4 hari, 5 hari, barulah dia bertemu dengan Sayyidina Ali, nginap di rumahnya beliau itu. Ya. Nah, beberapa hari kemudian barulah dia bertemu dengan Rasulullah. Ya. Oh, ini Rasulullah, dia yakin apa yang disampaikan oleh adik saya, dia benar seorang nabi. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak lama dari itu dia pisah dengan majelis Rasulullah. Dia berpikir, apakah saya balik ke kampung saya atau saya tinggal untuk bersama para Rasul, dengan Rasul ini. Nah, tidak lama dari itu dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian dia perkenalkan dirinya, ya. Maka Abu Dzar ini dipersilahkan untuk, ya, tinggal bersama Rasulullah. Suatu ketika majelis ramai, maka dia mengucapkan assalamualaikum. Ya, dia yang pertama kali mengucap salam, yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Nah, ini riwayatnya, ya, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima, pada apa? Bima, pada apa? Yarwihi, yang diriwayatkannya, an rabbihi, dari Tuhan azza wa jalla. Ini contoh hadis qudsi, ya. Contohnya hadis qudsi ini. Kalau kita beriman, percaya kepada Al-Quran, bagian daripada rukun iman. Kalau kita mengingkari Al-Quran, berarti kita kafir. Tetapi kalau kita ini mengingkari hadis qudsi, sama artinya kita orang fasik. Orang fasik. Fasik itu tahu fasik? Pelaku dosa besar. Ya. Pelaku dosa besar ini ada di dalam neraka. Ya. Wa ammal fasiquna wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, ya. Adapun orang-orang fasik itu tempat tinggal mereka di dalam neraka. Orang fasik, ya. Jadi kalau orang yang ingkar kepada hadis qudsi berarti golongan orang-orang fasik. Karena kalau dia tidak bertobat, dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Dalam surat Sajdah itu ada yang hafal?
Setiap malam Jumat Yasin dengan apa yang dibaca? Apa? Yasin Al-Kahfi. Oh, bagus ya. Jadi itu surat Sajdah ya. Ammal ladzina fasaku famahumun naru kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang fasik itu berkali-kali ingin keluar dari neraka. Ya. Mau dikembalikan ke dunia. Uidu fiha. Tapi dikatakan zuku, rasakanlah azab ini karena dulu kamu tidak percaya terhadap perintah Allah dan tidak percaya kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi pelaku dosa besar, ya. Itu bedanya. Jadi hadis ini adalah tergolong sebagai hadis qudsi. Lamun Al-Qur'an ayat kursi. Bima pada apa yarwihi yang diriwayatkannya an rabbihi dari Tuhannya azza wa jalla yang maha tinggi dan maha mulia annahu qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya ibadi ya ibadi apa tunggalnya abdun seorang kalau ibadi semua hamba, ya. Ya ibadi wahai sekalian hamba-hambaku. Ini sesungguhnya aku haramtuz zulma. Aku haramkan yang namanya zolim. Zolim merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi dirinya juga merugikan keluarganya. Haram tu zulma ya. Aku haramkan yang namanya zolim. Ala nafsi pada diriku. Artinya pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah berbuat zolim kepada dirinya sendiri. Dalam arti apa? Mengurangi pahala kita, ya? Atau Allah tidak mengampuni dosa kita kalau kita minta ampun. Ya. Nah, jadi yang namanya zolim ini adalah perkara yang sangat berat. Nah, bagi Allah haramtu zulma ala nafsi. Maka aku haramkan yang namanya zolim itu pada diriku. Kalau orang beriman di mana dia tinggal nanti? Surga. Kalau orang kafir, neraka. Kalau orang yang beramal soleh dibalas dengan pahala. Kalau orang beramal jahat, lamun le manusia, lamun tah gedak le dengan, ya. Kadang bagus gawin dengan di tedeman di ya itu aran zolim dengan gawe bagus itu di senang lamun Allah hambanya melakukan kebaikan maka Allah senang. Kalau kita seperti tadi manusia ya ada orang yang tidak senang terhadap orang lain yang melakukan kebaikan zolim yang sebenarnya kita harus tersenang dengan gawe bagus. Atau sebaliknya, arak dengan senang kita dengan gawe maksiat. Bagus ndek. Lamun tersenang kita dengan gawe maksiat. Itu namanya zolim. Ya. Sak bagus ndek tedeman silengi demanan. Ya. Jadi zolim. Atau misalnya zolim itu mengurangi. Ada orang nih aparan kutitipan anu kepeng nih. Wow, titipan seket kurang 5.000. Badaan telang. Di tenteri 5.000 lan. Padahal dia gaduh. Ini juga namanya zolim. Banyak kezoliman itu ya. Banyak kezoliman. Apalagi yang tidak mau belajar. Yang tidak mau menuntut ilmu namanya juga zolim. Tebeng tekepeng.
Sina amat tesang untuk belajar ya. Lagu ndik tepoju beraja. Zolim atau ndik arana? Zolim ya. Nek katu beli buku, sini na kadun beli kincu. Istighfar bagus nanti. Tahu na diri nepeleh. Ya. Jadi namanya zolim. Zolim kepada kedua orang tua. Pacu-pacu si beraja. Au dijulu doang. Ya, apa? Wah, pisah hiten di teberaja. Ini juga namanya zolim. Ya, kita merugikan diri sendiri. Ya. Lalu bagaimana hukumnya sekarang? Kalau Allah mengharamkan kezoliman itu pada dirinya, waja'altuhu. Aku jadikan kezoliman itu. Hu itu kepada zulma. Ya. Waja'altuhu. Dan aku jadikan kezoliman itu bainakum di antara kamu muharraman. Sesuatu yang haram. Waja'altuhu hu kepada az-zulma. Aku jadikan kezoliman itu bainakum di antara kamu. Artinya manusia. Apa hukumnya? Muharraman. Haram. Karena itu fala tazalamu, maka jangan saling menzolimi. Ya. Jangan saling menzolimi. Ya, waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya, maka aku jadikan kezoliman itu di antara kamu wahai sekalian manusia muharraman, sesuatu yang haram. Fala tazalamu, maka jangan kalian saling menzolimi. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, kullukum lagi, kalian semua, dolun, kalian semua sesat. Kalian semua sesat. Tidak tahu yang baik, tidak tahu yang buruk. Ya, tidak tahu yang bermanfaat dan tidak tahu yang mana yang bermanfaat. Ya. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang hadaituhu yang aku beri petunjuk. Kan manusia ini dibagi dua ya. Ada yang diberi petunjuk dan ada yang tidak diberi petunjuk. Ya. Petunjuk itu artinya memeluk agama Islam. Ini hidayah yang paling besar. Jadi lamun tawah tamu Islam itu namanya petunjuk Allah yang paling besar. Makanya dulu Abu Hurairah itu dia sangat bersyukur walaupun dia miskin. Karena dia diberi petunjuk untuk memeluk agama Islam. Katanya, nasya'tu yatiman wahajartu miskinan. Ya, itu kata Abu Hurairah. Aku seorang yatim, hidup sebagai seorang yatim. Nasya'tu yatiman. Hidupku adalah seorang yatim, katanya. Ya. Wahajartu miskinan, aku hijrah bersama Rasul walaupun dalam keadaan miskin. Ya. Wa kuntu ajiran libnati gazwan bibatni, ya, bito'ami batni. Aku ini adalah seorang kuli bangunan, seorang kuli kasar.
ajiron. Ya, itu coba. Sayyidun makuli no Abu Hurairah no libnati Ghazwan. Ada salah satu di antara suku namanya Ibnatu Ghazwan. Bito'ami batni, hanya diberi upah makan tapi tidak sampai kenyang. Makan sampai tidak kenyang. Din bobesoh sin tebeng upah no. Ya. Lamun itu nasi wah. Malik rombok mie plus kopi. Allah keluik nanti. Lamun ya bito'ami batni. Dia makan tapi dia tidak sampai kenyang. Dia nebau besar. Ya. Wayan kedi isina teupak. Ahdu bihim idza rakibu. Ya. Lamun lalu majikanu aku tukang denden. Ya, jadi majikannya itu di atas, ya, di atas onta atau di atas kuda, dia tukang denden. Ya. Wa ahtatibu idza nazalu. Ketika dia istirahat, bukan saya ikut istirahat katanya, tapi apa? Ahtatib, saya mencari kayu bakar. Jadi ya, dia masakkan majikannya, ya. Mbe ya sisa lekana aparana majikan nu ye tebeng. Insyaallah ya. Begitu gelap mulai sudah menyelimuti tanah Arab itu, sudah dingin, sudah terasa dingin di tengah malam, dia ambil dan dia bikin api unggun, ya, untuk menghangatkan badan. Jadi majikannya bagus, ini pedam, ia ja beli api doang, ya. Tapi apa katanya? Walaupun aku yatim, walaupun aku miskin, walaupun aku seorang pembantu, seorang kuli, walhamdulillahillazi ja'alad-dina qawwama. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini lurus. Aku bisa masuk agama Islam. Wa Aba Hurairah imaman. Ya, maka aku dikenal sebagai Abu Hurairah, menjadi pemimpin, ya, yang disebut-sebut oleh umat Islam sampai hari kiamat. Kan tidak ada yang tidak kenal, ya. Setiap orang yang mengatakan dirinya Islam pasti dia kenal yang namanya Abu Hurairah ini, walaupun dia miskin, ya. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, ya, ada utusan datang. Aparana, tolong panggilkan saya Abu Hurairah. Ya, sampai di rumah Abu Hurairah, sahabat ini dia mengucap salam. Ya, ada apa? Oh, ini Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah. Dia bingung. Apa yang dia bingungkan? Sorban yang dia pakai itu ditiduri oleh kucingnya. Ya, arak sekik sorbana. Di mana ngapal berapa hadis yang dihafal? Lebih dari 5.000, ya. Nah, jadi sorban ini si biasa nekadu ni tindoin si meong. Ya, apa ongkatna? Ndek kugin bersorban di julun Rasulullah di kusemal. Ya. Rasa-rasa saya tidak punya akhlak, saya tidak sopan kepada Rasulullah. Kalau saya pakai sorban ini, tidur kucing saya ini terganggu tidurnya. Ya, coba dinarasin ganti sorbana. Ante pida jam kereng. Ya. Kereng 6. Tangkong selusin. Ya. Subhanallah. Kalau dia sorbannya 1. Lalu dia punya inisiatif, ya. Biarkan tidur kucingnya, biarkan saya pakai sorban, tapi apa? Dia gunting sorbannya, ambis indek nanti tindoin si meong. Ya. Tindoin. Lalu dia kalungkan. Sampai di hadapan Rasulullah senyum. Kan sorban tergunting kan, nutu bilu, nutu kuntik, ya. Lucu kelihatannya itu. Lalu Rasul bertanya, Abu Hurairah, kenapa kau pakai sorban seperti ini? Ya, ini ya Rasulullah, dia cerita. Kalau saya tidak pakai sorban menghadap kepadamu, saya kurang sopan. Dan kalau saya
karena sorban saya ini ditiduri oleh kucing. Jadi mana sorban yang tidak ditiduri oleh kucing itu yang saya gunting ya Rasulullah. Kalau saya bangunkan, ya pakai sorban itu semuanya, kucing saya ini terbangun, terganggu tidurnya. Rasulullah pun senyum, ya. Begitu keadaannya, dia miskin, dia yatim, ya, jadi seorang kuli, tetapi dia sangat dekat kepada Rasulullah. Ya, itu ucapan Abu Hurairah yang tadi itu, ya. Dia menghibur dirinya sebagai seorang yang yatim. Imam Syafi'i, ya, itu yatim. Anas bin Malik, dia yatim, tetapi dia menjadi tokoh dan terkenal di tengah-tengah umat Islam. Ya, jadi kemiskinan itu tidak menghantarkan kita itu jadi orang jauh dari ilmu. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, ya, asalkan kita mau belajar, ya. Kita mau belajar lewat apa kayak namanya, ya. Kan bisa semua itu. Kita mau beli buku mana yang belum kita pahami bisa kita tanyakan, ya. Nah, jadi begitu. Jadi hidayah yang paling besar itu adalah ketika kita berada di dalam agama Islam. Kullukum dhalun, kalian semua sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Karena itu fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, kalau kita sudah minta petunjuk kepada Allah, apa yang diberikan? Ahdikum, pasti aku memberimu petunjuk. Ya, makanya kita paling kurang minta petunjuk kepada Allah itu berapa kali? 17 kali. Sebilangan rakaat sholat. Lebih-lebih kita tambah sholat sunat lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalanmu yang lurus, yakni agama Islam. Di jalan supaya saya menjadi perilaku Islam. Ketika duduk dalam keadaan Islam, ketika berdiri dalam keadaan Islam, ketika tidur dalam keadaan Islam. Itu kita minta. Kalau kita kan enggak nih doa apal tadi? Bismikallahumma ahya wa ahmud. Ya. Nah, lamun itu disuruh itu nah. Allahumma fazni bil islami qaima, ya Allah, jagalah Islamku ketika aku berdiri. Ya. Wahfazni bil islami qaidan, ya Allah, jagalah Islamku ketika aku duduk. Wahfazni bil islami raqidan, ya Allah, peliharalah Islamku ketika aku tidur. Ya. Subhan itu doa. Jadi ketika kita berdiri dalam keadaan Islam, ketika duduk dalam keadaan Islam, tidur pun dalam keadaan Islam, ya. Doanya, ya. Doa sebelum kita tidur, kita disuruh supaya kita minta kepada Allah untuk mendapatkan Islam dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Wala tuti fi aduwan wala hasidan, ya Allah, jangan engkau dengarkan doa-doa orang yang ingin berbuat durhaka kepadaku. Dan ya Allah, jangan engkau jadikan juga, jangan engkau dengar doa-doa orang yang ingin berbuat hasad kepadaku. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, supaya Islam ini ada dalam diri kita ketika berdiri, ketika duduk, ataupun ketika kita tidur. Ada sedikit kalimatnya, Allahumma hfazni bil islami qaiman, wahfazni bil islami qaidan, wahfazni bil islami raqidan. Rukut. Rukut itu artinya merekut. Ya. Rukut artinya merekut, tidur. Kalau untuk tindak merekut nanti ya pada noh, bisa sasak kan besarap. Ya. Wala tuti fi aduwan wala hasidan, ya Allah, jangan kau dengar doa-doa orang yang ingin memusuhiku dan orang-orang yang berbuat hasad kepadaku.
Jadi banyak ya kita disuruh baca dalam sebelum tidur itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam. Ya terbaca nih teman tindak. Jadi ketika kita bangun dalam keadaan Islam, ketika kita tidur dalam keadaan Islam, ya, ketika kita berjalan dalam keadaan Islam, ya, karena kita minta hidayah Islam itu kepada Allah, pasti kita akan diberikan. Lalu yang ketiga, ya ibadi, apa artinya? Wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Kalian semua, ja'i artinya lapar. Ya, ja'iun. Kalau di sini ya bisa kita artikan dia miskin, ya. Ja'i itu artinya miskin, ya. Lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Pastat imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Mintalah makanan kepadaku. Ut'imukum, aku akan memberimu makanan. Ut'imukum, aku akan memberi. Kalau kamu minta makanan, aku akan beri kamu makanan. Artinya di sini rizki, ya, rizki. Ndek semuanya berdoa, ya Allah, icanin kali mau makan jangan pelecing. Icanin jangan urap-urap. Ndek, kita minta rizki, ya. Jadi pastat imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Ut'imukum, maka aku akan memberikanmu makanan. Sama dengan dulu Bani Israel itu yang minta kepada kepada Nabi untuk diturunkan hidangan dari langit, ya. Nah, dia anzil alaina maidatan minas sama. Kalau engkau betul-betul seorang nabi, maka turunkanlah kepadaku dulang dari langit, ya. Dulang endeng baik sogol deh. Nah, wayan dia memilih percaya pada sida Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan beriman kepadamu, ya. Tetapi coba turunkan kepadaku adalah hidangan dari langit, ya. Nah, jadi itu. Kalau kita di sini artinya kita minta rizki, ya. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih, ya. Nah, seterusnya seperti itu. Lanjut yang keempat, ya ibadi kullukum arin. Wahai sekalian hamba-hambaku, kalian semua arin, telanjang, tidak punya pakaian. Demen nih. Nara ke tangkong nih. Tonton aja dia, ya. Ya nun, kan nara bedi tangkong dengan nih. Ya. Nah. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Ya. Pas taksuni uksikum, maka mintalah kepadaku pakaian.
uksikum, aku akan memberimu pakaian. Yang kelima, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Innakum, sesungguhnya kalian semua, tukhti'una, melakukan dosa. Tukhti'una, kamu melakukan dosa. Melakukan dosa kapan? Bil-laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Kalian melakukan dosa di waktu malam dan siang. Itu makanya kan ulama merinci ya, gambaran sholat yang 5 waktu itu. Zuhur asar berapa rakaat? 4. Pintu surga itu berapa? 8. Kalau kita sholat zuhur, sholat asar, terbuka pintu surga yang 8 itu. Maghrib isya 7. Berapa pintu neraka? 7. Kalau kita sholat maghrib isya, tertutup pintu neraka. Ya. Subuh berapa? 2. Ya, kenapa? Dalam kehidupan ini ada malam, ada siang. Li'anna al-lail wan nahar makanuz dzunub was thawab. Karena siang adalah tempat pahala, malam tempat dosa. Karena itu kalau kalian berbuat dosa di siang hari, tobat pada malam hari. Kalau kalian melakukan perbuatan dosa pada malam hari, bertobatlah pada siang. Waktu disediakan oleh Allah. Karena sungguh sangat berat dan sangat keras yang namanya neraka itu. Ya, bagi mereka, ya bagi kita harus berlindung. Cukup dengan melakukan sholat 5 waktu. Ya, 4 rakaat zuhur dan asar menjadi 8, pintu surga itu dibukakan untuk kita. Ya, neraka itu akan dibuka, tetapi akan menjadi tertutup bila kita melakukan sholat isya dan maghrib dan isya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, baik di siang hari ataupun di malam hari, apa jawabannya? Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Wa ana, dan saya, Allah, ya, aghfiruz dzunuba, mengampuni dosa-dosa. Zunub, satunya mufradnya zambun. Di sini zunub, semua dosa-dosa. Jami'an lagi, ya. Jadi zunub itu kalimatnya jamak, jami'an semua lagi. Artinya tidak tersisa dari dosa yang kita lakukan kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka adalah mereka yang tidak mau bertobat di siang hari kalau dia melakukan dosa pada malam hari. Mereka tidak mau tobat di malam hari karena dia melakukan dosa di siang. Allah sediakan waktu malam dan waktu siang. Ketika kita melakukan salah satu di antara ya siang atau malam ini, maka Allah sediakan bagi kita ya neraka karena kita tidak mau bertobat. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampunimu. Itu semua ada artinya sin wa ta'lid tolab ya. Ini adalah contoh fiil sudasi yang terdiri daripada 6 huruf. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang neraka ya, yang dibukakan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak sholat, ya, atau dibukakan neraka itu bagi mereka yang tidak mau bertobat atau yang tidak mau minta ampun. Neraka itu sangat berat dan sangat keras.
Dulu pernah ya malaikat Jibril itu diperintah oleh Allah untuk mengambil api neraka untuk Nabi Adam. Ya, untuk Nabi Adam. Jibril, ya ambilkan Adam api neraka untuk menanak nasi di dunia. Untuk kebutuhan Nabi Adam. Lalu di sana malaikat Jibril datang kepada malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Nah, sampai di sana ada apa Jibril? Oh, saya diperintah oleh Allah untuk mengambil api neraka untuk kebutuhan Nabi Adam di dunia. Seberapa butuhmu? Sebesar biji korma. Sebesar biji korma. Sebelum dia berangkat membawa api itu sebesar biji korma, malaikat Malik menjelaskan kepada malaikat Jibril. Jibril, lamun degin jauhan Nabi Adam, api neraka ini seukuran kurma, dilepas di langit kepitu, di pitu rampeh langit ini ya hancur. Tertuluk di langit. Di api neraka seukuran biji korma. Lamun dilepas ya nelek bumi, ya pitu rampeh bumi ini pun masih hancur. Wayan kerasnya yang namanya api neraka. Nah, kalau begitu saya butuh setengahnya. Nispahu. Setui wah lekan aparana biji kurma no. Sebelum dia berangkat bawa, wahai Jibril, kalau engkau bawa api neraka ini seukuran korma dibelah dua, langit tidak akan bisa menurunkan hujan. Ben ini gin turun hujan. Kalau engkau bawa dia setengah daripada biji korma ini, api neraka itu ke bumi, dia narak gintiwo apa-apa lek bon dunia no. Ya, dia temu ngakan duren. Musim buluan, dia narak musim buluan. Ini dia ungkat-ungkatan nanti. Gimana? Ya, salah impi ya. Ya. Nah, jadi lalu malaikat Jibril bertanya, saya minta sebesar biji korma, begitu kerasnya api neraka. Saya minta setengah daripada biji korma, begitu kerasnya juga. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Rabbi, sekumbe gin kujoan Nabi Adam api neraka nu isi kebutuhan di dunia. Maka Allah memberikannya, engkau bawakan api neraka itu sebesar zarrah. Marak biji zarrah nu aparan lek keciprut nu. Lenge. Ya, tahu lenge? Nah, ini kan punya keciprut semua ini. Keciprut. Kalau perempuan belum paham ya, kan masih usia. Jadi kalau perempuan itu dia punya kolam. Ya. Ya, kalau kalian mau berenang silahkan berenang ya. Burung serius sih ini. Ya. Jadi apa namanya? Kalau begitu ambillah ya api neraka itu seperti tolang lenge. Ya, mislu zarrah. Tapi katanya Allah, Jibril, kalau engkau bawa api neraka itu seukuran zarrah atau tolang lengeno, besok ijulu lek 70 kuku. Basuh dia pada 70 sungai dan selama aja itu sebanyak 70 kali juga.
Itu pun air sungai yang 70 itu dia kering. Allah. Jadi dia kering disebabkan oleh api neraka yang seukuran zarah itu. Nah, kalau engkau sudah cuci dia selama 70 kali dengan 70 sungai itu, barulah engkau bawa dia ke dunia, taruhlah di atas gunung yang mana gunung yang paling besar. Maka Jibril pun membawa api neraka itu dan menaruh di atas gunung. Itu pun gunung itu dia leleh langsung. Ya. Langsung leleh gunungmu, hancur, lalu dibawalah api neraka sebesar zarah itu ke neraka pada tempatnya. Hanya tinggal asapnya saja yang ada melekat. Ya. Melekat pada kayu, melekat pada besi, melekat pada apa saja di atas muka bumi ini. Ya. Jadi yang kita pakai api di dunia ini adalah asap daripada api neraka itu. Itu pun asapnya itu akan menjadi panas. Kalau kita ngerokok, ya. Nah, itu sudah kita menghirup asap, ya. Kompor gas karena melekat pada besi-besi yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Dia ada yang yang melekat di dalam perut bumi ini berupa sekarang ada gunung berapi, itu adalah asap daripada sebutir zarah yang ada di dalam neraka, ya. Karena apa? Dia tahu tertolong. Kalau api neraka ada di dalam neraka, tidak bisa dibawa dia ke dunia, ya. Nah, ke surga jauh-jauh dunia, cemuh sita. Nah, karena apa? Seperti tadi, karena surga itu nanti di akhirat kita dapatkan, ya. Kalau dibawa di dunia bukan tempatnya. Kalau di dunia tempatnya surga itu pasti berakhir. Tetapi kalau surga di akhirat selama-lama. Jadi sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau api neraka dibawa di dunia ini julap selapuna. Jadi kita tidak bisa makan buah-buahan. Sungai akan menjadi mendidih. Lautan akan menjadi bangkal. Ya, mungkin tanah di neraka hidup 4. Burung temu akan tongkol. Ya. Lalu nelayan ini bangkal lagi. Antong kapal sekarang, ya seperti itu. Nah, jadi itulah kalau api neraka itu sungguh ya sangat berat siksanya. Itulah yang dijanjikan oleh Allah jadi sebagai ancamannya kepada orang-orang kafir, ya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha. Melin sugul doang karena api neraka. Uidu fiha, kembalikan saya ke dunia. Jerak wagin gawe maksiat lah orang-orang kafir itu. Tetapi Allah ya dalam titah sunnahnya, walaupun orang kafir itu masuk neraka lalu dikembalikan kepada dunia, tetap dia tidak akan percaya lagi, ya. Dan milih percaya terhadap neraka itu. Uidu fiha, kembalikan saya akan melakukan amal soleh. Tetapi Allah tidak yakin, tidak percaya terhadap dia untuk melakukan perbuatan soleh. Tetap kalau dia di dunia maksiat terus gawina, ya. Karena itu sudah sunnah yang ditetapkan oleh Allah, ya. Walnuziqannahum, ya. Jadi rasakan azab nih. Zuku, ya. Maka rasakanlah azab ini karena disebabkan kamu dulu dusta terhadapnya, ya. Nah, ini masalah ampunan, ya. Fastaghfiruni aghfirlakum. Allah menjadikan malam, Allah menjadikan siang. Di siang hari kita berbuat dosa, maka gunakan malam untuk beristighfar. Di malam hari kita melakukan dosa, maka di siang hari kita mohon ampun. Jadi li'anna lail wal makan dzunub, ya. Laila wan nahar makanu dzunubi was sawab. Karena siang dan malam itu adalah tempat pahala dan dosa. Oleh karena itu seperti tadi, ya, kita berdosa di siang hari, istighfar pada malam hari. Kalau kita berbuat maksiat di malam hari, kita istighfar pada siang harinya. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 dulu, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan yang ke-6, yang ke-7, yang 8, 9, 10. Ya, subhanallah, ini banyak sekali ini, ya. 10 nasihat
yang terdapat di dalam hadis kursi ini tentang kekuasaan Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Kaya, kepada hanyalah kita minta petunjuk kepadanya, dan termasuk hanya kepada Allah kita memohon ampun. Itu ya. Terima kasih dulu saya ucapkan atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Ya, bersama diberikan ilmu yang barokah, rezeki yang barokah ya, serta kita bersama menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.